Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai dulu dari pertama supaya kita bisa urutkan dengan lebih sistematis waktu Al-Qadar, ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya. Waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya lail, malam, dan istimewa pakai tak di situ. Malam itu dibatasi dari mulai ba'da isya. Ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da isya 7:30 lah, dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam 8 ya. Itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla al-fajr. Lihat ujung ayatnya. Hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya muannats. Hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas matla al-fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Batas itu matlak tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya, ana sausafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih ya dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila misalnya, ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New Yorknya itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Quran sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan 4 golongan utama yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-17. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak. Ya, wal-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar. Sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar, ya. Kemudian dibentangkan ke belakang lail dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah sampai terus kalau waktu Indonesia 4/4. Itu luas. Tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus, saat-saat mustajab, itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3, itu yang mustajab. Itu yang disebutkan di hadis Nabi, kunci hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang, sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu alaihim jami'an, itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon, aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu yang dikejar. Karena itu Nabi SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim, orang-orang soleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang itu menghidupkan malamnya, khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da isya itu mereka terus baca Quran, ada yang sholat, nggak berhenti tuh rata-rata. Ada sebagian orang-orang, termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya, itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da isya, tarawih, istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya, orang dulu itu banyak istirahat di siangnya, sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustadz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya ma ba'dal isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya.
ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu. Dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir, 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan atau akhirnya. Karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat, jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar, bisa 10 sampai 25 menit sebelum fajar. Ini waktunya ya, terkait dengan ya, Ustaz, apakah tanda malam Al-Qadar bisa diamati gitu kan?